gue ngeliat sosok hitam nutupin tenda gue, kan kelihatan tuh. Nah di situ anak gue nangis, kejar kan, puang, dia minta pulang, terus enggak nggak apa-apa, mau puang, sempet ngamuk tapi matanya tuh maram. Pas gue mau kencing di sebelah kanan, dia posisinya jadi ini tenda di sini. Gue nggak sengaja nengok, cowok kayak pendaki gitu, tapi mukanya agak gosong. Temen gue ini update status foto, terus dikirim. Itu di atas ada apaan, dia ngelingkerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Kak Hanifah lagi. Waduh, terima kasih banyak Kak ya. Iya. Udah dari Sentral Jakarta, Jakarta Pusat gitu kan. Dan ini kali kedua Kak ya. Iya. Dan sebelumnya itu pengalamannya di Gunung Pangrango. Iya, Pangrango. Jadi teman-teman semua yang belum nonton videonya Kak Hanifah menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Pangrango, bisa langsung klik di sebelah kiri sini nih. Oke, sebelumnya gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga salam untuk keluarga di rumah Kak. Iya. Nah, kalau sebelumnya itu cerita Gunung Pangrango nih Kak. Iya. Nah, kesempatan kali ini apakah ceritain Gunung Pangrango lagi atau enggak tuh? Di gedenya. Oh, gedenya bersebelahan. Iya. Jadi teman-teman semua yang nggak tahu tuh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Ada Pangrango dan juga ada Gunung Gede. Kalau Pangrango itu tahun 2019 ya? Iya, 19. Nah, kalau Gunung Gedenya sama nggak Kak tahunnya tuh Kak? Baru kemarin sih. Tahun 2022. Wow, Bulan Maret. wow. Sebelum bulan puasa dong. Iya. Puasa kan Mei ya, ini Maret. Dan kalau kejadian pertama itu kan yang video pertama Pangrango itu yang kayak bisa dibilang nenek-nenek itu kayak. Iya. Nah, yang di Pangrango 2022 itu ngalamin kejadian apa tuh Kak saat itu tuh Kak? Sedikit aja. Itu tendanya ditutupin sih Sama orang gede. oh, kirain tutupin pakai terpal. Jadi kayak ada gitu kayak. Kayak nutupin. Berarti kayak kondisi tuh kayak gelap dan sesak kayak gitu gak sih? Sesek sih enggak, cuma gelap aja. Tapi emang kelihatan. Oh, kelihatan. Maksudnya bayangan dari sosok Iya, itu. iya. Ngebayangin si tenda dalamnya ada lampu gitu Iya. kan, di luarnya terus ada Terus yang di luar kan warung, dia kan ada lampu. Otomatis ada Oh, pantulan iya. dong. ke tenda. Iya. Betul. Waduh. Wah, makin penasaran nih Kak. Oke, kita tunda dulu Kak ya ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Awalnya kan udah lama nih nggak naik gunung. Nah, gue ngajakin teman-teman gue buat naik gunung. Mau buat ngetes terapis juga anak gue biar kuat ya kan. Nah, terus gue ajakin pada mau tuh teman-teman gue sama ponakan gue. Di situ gue ada 10 orang termasuk anak gue. Nah, pas sebelum berangkat suami gue ada kata-kata yang nggak ngenakin lah. Terus sedikit gue buat kepikiran juga kan, takut kejadian yang nggak enak karena omongannya dia. Tapi gue mikirnya ya nggak apa-apa lah, semoga nggak terjadi apa-apa. Nah, niatnya itu gue berangkat pengen dari rumah itu naik busway. Tapi karena teman gue pulang kerjanya jam 10 malam, akhirnya gue nungguin dia
nggak jadi gue naik busway. Barengan jadinya tuh. Iya. Nah nggak lama dia dari Bekasi langsung ke Kemayoran kan. Selesai udah tuh packing, nggak lama dia nyampe, kita langsung berangkat. Di situ sambil nunggu dia juga gue telepon yang bisa kayak travel gitu, biar langsung ke gedenya kan. Tapi nggak ada yang bisa. Terus akhirnya mau nggak mau pesen Grab ke Kampung Rambutan. Nah dari situ abang Grabnya udah datang. Tadinya nggak mau karena posisi udah bawaan banyak, terus sesek juga kan. Posisi temen gue itu 2 naik motor, nah gue berlapan naik mobil itu, dia sedikit naik mau. mobil Grab car kayak gitu. Iya, Grab karena car. berlapan dan banyak barang bawaan. Iya. Nggak mau dia. Terus coba temen gue, salah satu temen gue ngobrol lah, ayo bang udah malam, kasihan gitu. Terus nggak lama, oh ya udah, mau nggak mau abangnya kayak terpaksa gitu. Nah udah naik Grab, gue jalan, di belakang juga katanya pengap karena penuh kan. Nyampe lah di Kampung Rambutan. Pas nyampe di Kampung Rambutan, gue turun, terus disamperin sama abang-abang yang buat arah jalur ke sana. Mau kemana? Mau ke Gunung Putri. Oh yaudah boleh, mau naik apa? Di Mbak, doi ada? Kan biasanya naik doi kan. Doi nggak ada, pokoknya ada, bukan doi tapi dia kayak apa sih namanya, bosnya yang kecil ya, lumayan besar. Marina atau apa gitu. Iya. Oh yang gede itu Iya, ya. Iya. Terus nggak lama mau nggak mau naik itu, karena kan katanya doi lama ini aja. Karunia nih. Bakti. Oh iya. Itu tuh. Itu tuh jadi udah naikin aja, jadi rebut-rebutan. Oh rebut-rebutan dulu tuh. Iya. Mau nggak mau, ya udah bang yang cepet aja. Kan gue mikirnya yang cepet biar cepet sampai. Nah, nggak lama gue naik mobil, itu berangkat. Gue pikir selesai ibaratnya dari Kampung Rambutan, itu kan sekitar jam 12-an, itu langsung jalan. Ternyata enggak, dia ngetem dulu di depan. Ya, Lama lagi dong ngetem. lama lagi. Itu nyampe jam 1:30 lewat lah. Itu aja. Lebih. Iya, apa namanya? Ponakan gue video call gue, dia bilang udah nyampe di base camp, kok belum nyampe, kata dia itu. Iya nih masih di Kampung Rambutan, masih lama deh kayaknya. Ya udah tunggu di situ aja. Ya udah nggak lama gue nunggu. Terus habis itu nunggu lumayan lama, bete lah. Nggak lama jalan juga tuh abangnya, jam 2 lewat. Jalan gak ada kendala apa-apa, nyampe lah di bawah. Itu jam 4 di bawah Gunung Bawah Putri. Iya. Nah, Cipanas. Iya. Pas sampai di situ, mau nggak mau kan naik ke atasnya itu mesti pakai angkot kan. Ya, betul. Nah, angkotnya akhirnya nyamperin. Pas turun juga kan ada tukang ojek. Mau kemana Neng? Katanya. Mau naik Pak Gunung Gede. Oh, bawa anak kecil, kata dia itu. Dingin loh, kok berani? Di situ gue langsung, apalagi nih ya kan? Takutnya masih nyambungin yang di rumah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Iya Pak. Akhirnya ada angkot nyamperin, nego-negoan, gue langsung jalan tuh, naik ke atas. Pas naik ke atas, ketemu abang base campnya, istirahat. Udah Neng, naiknya nanti aja, istirahat dulu, tidur, kan belum pada tidur katanya. Nanti naik kalau nggak jam 8, jam 9 nggak apa-apa, jangan buru-buru katanya. Ya udah iya, udah mau nggak mau, kan kita pada subuhan dulu kan, nyampe subuh terus bangun lah jam 7, itu sarapan, gue bangunin yang lain, kita mau jalan jam berapa? Ya udah boleh deh jam 8, nggak lama jam 8, sebelum berangkat, naik ke atas tuh, udah packing ulang kan, berdoa, langsung naik tuh ke atas. Gue kan bawa anak gue juga kan, terus setengah perjalanan, gue bilang, ponakan gue ngeliat gue, mungkin udah kecapean kan, kok sini gue aja yang bawa, lu udah capek ya? Enggak, gue nggak apa-apa, serius udah sini gue aja yang bawa. Akhirnya dia tuh yang bawa kan. Nah pas dia bawa, gue bawa carrier-nya dia, lanjut terus ke Simaksi pendaftaran. Nah dari situ udah daftar, yaudah langsung naik aja, lanjut naik
Nah, terus sempat istirahat juga, capek kan, minum, lanjut jalan lagi, terus naik, akhirnya istirahat di yang hutan tuh, yang udah mulai pos 1. Iya. Ya, pas di situ pos 1 istirahat, banyak yang ngeliatin kan, karena bawa anak kecil. Itu juga posisi anak gua tidur. Pada bilang, kok berani bawa anak kecil, kata dia gitu. Lagi cuacanya lagi nggak bagus, pada ngomong kayak gitu kan. Iya. Selesai nggak lama gue langsung naik lagi tuh, naik sampai pos 2. Nah, di pos 2 istirahat sebentar doang, istirahat. Terus gue bilang lanjut aja yuk, lanjut naik lagi. Pas di tengah-tengah sebelum pos 2 ketemulah ada anak pendakian, bilang kan anak gue kan digendong sama ponakan gue di belakangnya. Itu boneka tahu gitu. Iya, di ngomong kayak gitu, boneka tahu. Bukan, itu orang bego, boneka lo lihat deh, itu kakinya kayak boneka, dia ngomong kayak gitu. Terus gue langsung nengok, kata orangnya, bukan, itu anak gue bangun, kayak boneka bu, maaf ya, kata dia gitu. Dia minta maaf. Iya nggak apa-apa. Soalnya kan posisi anak gue tuh ditutupin, jadi cuma kelihatan kakinya aja, kaki doang. Iya. Lama lanjut, berhentilah di pos 2, tapi yang warung pertama. Bayangan, iya. Oh iya. Ya di situ gue sempat berhenti karena posisi hujan gede. Akhirnya istirahat, anak gue juga minta makan kan nih. Terus pada ngeliatin juga, umur berapa? Pada nanya kan, baru 1,5 tahun. Udah berani naik tadi. Dingin loh di atas, cuacanya kayak lagi nggak bagus. Pada ngomong kayak gitu kan, hati-hati aja. Iya bu. Terus nggak lama hujan reda tuh, ayo lanjut lagi yuk, ayo. Itu pas habis azan juga kan. Nah, naik ketemu warung itu. Ternyata pas di situ udah mulai hujan lagi, itu jam 2. Jadi kita berhenti. Nah, kebetulan di situ kan ada warung, terus sebelah sininya dia kayak playset gitu, di sini. Soalnya kan bawa anak kecil kan, sini bu, di sini. Akhirnya gue coba neduh, terus gue bilang, ini gimana nih, mau masih lanjut apa enggak? Terus kata ponakan gue, udah mudah-mudahan sebentar. Gue nggak yakin dah, gue ngomong kayak gitu. Gue nggak yakin. Nanti kalau misalnya jam 3 belum kelar juga, kita di sini aja. Lo yakin po? Kata dia gitu kan. Iya, gue yakin. Udah nggak apa-apa, kita jangan maksain. Gue gituin kan. Terus kata saudara gue, oh ya udah kalau kayak gitu. Ditunggu, hujan malah makin gede. Terus mau nggak mau, yaudah buka aja. Akhirnya buka tenda lah. Kan posisi warung di sini, terus kan gue numpang di sini. Gue di sininya. Akhirnya buka tenda 2. Udahlah kita buka aja di sini. Udah sambil masak tuh. Masak, makan. Terus nggak lama tidur aja yuk. Pada ngantuk tuh, capek kan. Ya udah, akhirnya tidur. Kebangun jam 5. Itu udah mulai reda, nggak terlalu deres ya. Terus diinin, kayak naik seru nih, lanjut naik gak? Tadinya pengen nekat buat lanjut naik, ayo aja. Terus gue mikir lagi, aduh takutnya malam ya kan, kayak enggak deh, udah nggak usah. Akhirnya nggak jadi tuh. Nah di situ ya udah, kita masak apaan kayak buat cemilan, masak di situ, makan lagi. Gue mau tidur lagi gue tidur. Akhirnya anak gue minta tidur kan, pas tidur terus anak gue nangis. Jadi pas posisi anak, kan gue di pojok, anak gue di sini, yang lain kan di sini. Anak gue nangis, gue sempet melek. Pas melek itu tuh udah gelap, ada cahaya dari warung tuh. Itu gue ngeliat sosok hitam nutupin tenda gue, kan kelihatan tuh. Itu apaan? Gue sempet panik kan, sempet kepikiran. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Gue sih mikirnya takut karena gue bawa anak gue.
Nah di situ anak gue nangis, kejar kan, puang, dia minta pulang. Terus enggak nggak apa-apa, puang mau puang, sempet ngamuk, tapi matanya tuh mata merem tapi dia teriak-teriakan. Terus enggak apa-apa, tidur lagi ya, bobo lagi ya, nggak aman, dia tidur lagi tuh. Nah tidur, kebangun lagi, dia nangis kejar. Pas gue melek masih ada itu sosok yang hitam. Nah pas masih ada, terus gue akhirnya ya udah bangun, gue bukain tuh celana, kan dia kayak pakai terusan kayak gitu, gue buka tuh. Gue mikir baiknya mungkin itu bajunya kekecilan, mikir baiknya. Tapi gue bilang, kok nih sosok nggak mau pergi, ada apa ya kan? Ya udah, gue mikir udahlah nggak apa-apa, gue bangunin yang lain, ayo masak yuk, bangun masak, kita makan. Akhirnya masak tuh buat makan, air habis, buat minum nggak ada. Mau nggak mau gue ke warung. Nah posisi playset kan begini, warung tuh ada di belakang, gue pengen ke belakang. Anak gue kan melek, dia kan nggak bisa ditinggal kan. Dia bilang, ma ikut, ya udah ayo. Gue gendong, buka playset, anak gue begini, mama tuh tetan, dia ngomong kayak gitu. Gue pas sempet ngeliat begitu, emang sosoknya emang gede. Sama yang malam yang kayak gini nggak? Iya, gede, tapi gue nggak berani lihat ke atas, maksudnya sampai ke atas. Gue cuma ngeliat setengah badannya doang. Nggak apa-apa, matut dia. Akhirnya ke pundak gue meluk begitu. Nggak apa-apa, misi. Gue juga permisi sama tuh makhluk kan. Ya, iya. Gue ke warung, pas ke warung, pak beli aqua, berapa pak? Akhirnya beli 2 pak. Ya udah ngobrol tuh sama bapaknya. Nggak lama, ayo itu yuk deh masuk, pada haus. Gue masuk, itu gue keluar berdua, minta temenin sama ponakan gue. Pas gue masuk ke tenda lagi kan pada minum tuh, terus gue pengen kencing. Masih gue tahan sih, karena kan posisi anak gue nggak bisa ditinggal. Gue tidurin dulu bentar, gak lama dia tidur, gue izin keluar kan buat kencing. Pas gue mau kencing di sebelah kanan, dia posisinya jadi ini tenda di sini. Gue nggak sengaja nengok, cowok kayak pendaki gitu, tapi mukanya agak gosong. Dia berdiri. Gue sempet, apaan lagi? Gue bilang, misi ya, saya cuma pengen buang air kecil doang. Kalau gue selesai, gue langsung masuk lagi. Pas masuk, gue diem. Gue nggak mau cerita sama mereka, takutnya pada takut. Kesuges ya, ketakut, ya. Betul. Terus pas gue diem, masuk, akhirnya gue bilang, tidur aja, tidur. Gitu. Emang kenapa po? Kata dia, nggak apa-apa, udah tidur. Besok kan lu pada pengen naik ke puncak. Ya udah. Akhirnya gue tidur, tapi di situ gue nggak bisa tidur. Dia benar-benar nggak bisa tidur. Tapi gue ngeliatin posisi tuh makhluk masih ada di situ. Oh, masih ngerasa atau masih ngeliat tuh, Kak? Masih ada bayangannya di situ. Yang hitam tuh. Yang hitam ya. Iya, terus udah kayak gitu, udah dong pada tidur. Gue masih melek, bangun, masih ada. Gue masih kayak nggak bisa tidur. Terus sempat denger juga kan pada turun ke bawah. Katanya di atas ada badai. Nggak lama, pagi lah, jam 5, mereka pada naik tuh. Di situ yang nggak naik gue, Dinda sama anak gue. Pas mereka naik, gue kan bisa bertiga. Gue bilang, Din, ayo kita naik gak? Terserah po, kuat gak? Gue sih ayo aja. Nah nggak lama gue keluar, ketemulah bapak-bapak warung ini. Gue ngobrol kan, beli sarapan juga. Kok nggak naik Neng? Tadi temen-temennya pada naik deh. Iya pak, enggak. Kenapa? Nggak apa-apa, tapi pengen nyoba sih. Orang bentar lagi kok, digituin kata bapaknya. Gimana nih? Gue nanya ke si Dinda, kata dia, ya udah po, coba aja yuk. Pas nyoba, gue cobalah. Gue naik, belum ada setengah perjalanan, udah deh turun aja. Gue takutnya gue nggak bawa air, terus gue nggak bawa peralatan makan juga kan, malah ngerepotin gue bertiga juga.
udahlah kita turun aja. Nggak lama gue turun lagi tuh. Pas diturun ngobrol lagi sama bapaknya, terus anak gue, "Ma, bobo," dia minta tidur. Si Dinda juga, "Yaudah Bu, tidur aja yuk." Akhirnya tidur sambil nunggu yang di atas kan. Pas tidur gak lama ada ibu-ibu sama bapak-bapak, dia datang ngobrol sama tuh orang warung. Gue denger dia bilang, "Ih, ada tenda Pak," gitu. "Iya, orang dari malam kok," katanya. "Hah, malam Pak, serius?" Dia tuh pokoknya ngomongin tenda gue sempat denger. Untung anak gue udah tidur, gue langsung keluar dong. Pas keluar ibunya, "Ih Neng," kata dia gitu. "Iya Bu." Dia udah selesai pas sebelah warung banget kan. Gue duduk di ranting, terus ibunya bilang, "Neng, dari kapan Neng?" Dia ngomong kayak gitu. "Dari malam Bu, saya tuh pengen naik tapi hujan." "Dari jam berapa?" "Jam 3 saya udah buka tenda di sini." "Ah, serius Neng? Jangan bercanda," kata dia. "Serius Bu." Terus dia lirik-lirikan sama suaminya. "Kenapa Bu?" "Saya nggak ngeliat tenda loh." Dia ngomongnya kayak disangka saya tuh ngeledek, dia. "Saya nggak ngeliat tenda sama sekali." "Beneran Bu, saya di sini dari jam 3. Nggak lama. "Sumpah demi Allah Neng, saya nggak ngeliat tenda ada di sini. Saya jam 9 tuh di sini." Tanya bapaknya, dia ngomong kayak gitu. Terus bapak warung langsung ngomong, "Iya nih ibunya di sini duduk, pas banget duduk yang Neng dudukin," katanya. Terus gue sedikit bingung kan, maksudnya gimana sih Bu? Saya di sini, terus karena anak murid saya, dia jadi bawa anak murid banyak. Anak murid saya pengen kena hipo, akhirnya anak murid saya di sana. Tuh ada tendanya. Tapi kalau misalnya di sini kosong, saya tadi pengen sini, tapi di sana aja. Feelingnya pengen di sana. Terus nggak lama, emang jam 9 itu benar-benar nggak ada apa-apa. Saya juga nggak denger apa-apa. "Neng serius di sini?" Sampai dia nanya berulang kali. Tegesin gitu ya, negesin iya. ya. Terus suaminya juga, "Demi Allah ya, saya nggak ngeliat tenda kamu di situ." Terus gue sedikit diem. Gak lama gue bilang, "Tanya bapaknya aja. Saya sempat keluar kok beli air kan ke bapak." Saya tegasin kayak gitu kan. Terus kata bapak warung, "Iya Bu, Pak, tapi bapak ngeliat kan saya di sini. Saya nggak mungkin." Jadi tuh kayak debat. Iya, kayak debat. betul. Terus akhirnya mau ngomong, "Oh ya udah Bu, saya pamit ke dalam dulu." Itu gue ngilangin, daripada berantem gak jelas kan, mendingan gue masuk. Pas masuk, gue langsung kepikiran, apa benar yang malam itu sosok itu yang benar nutupin tenda gue. Gue diem, sempat mikirin tuh, aduh lama banget sih. Maksud gue pengen buru-buru turun, gak enak juga kan. Anak gue untung, tapi di situ anak gue posisinya tidur tetap nyenyak. Nah gak lama, jam 12 tuh nyampe tuh mereka pada turun, temen-temen gue. Dia ngajakin, akhirnya dia masak buat makan kan. Udah makan, "Ayo yuk buru-buruan yuk, kita turun nih, keburu sore nanti malam lagi." Ya udah. Udah masak, selesai masak rapi-rapi, sambil adalah beberapa pendaki ngeliatin anak gue kan, nyamperin, "Ih kok berani gitu-gitu," pada ngomong kayak gitu. "Ayo turun yuk." Udah turun. Pas turun nggak ada apa-apa sih. Nah pas di pos 1 itu gue kaget karena posisi kaget. Jadi gue lagi jalan, tiba-tiba belakang teriak. Pas gue lewat tuh belakang teriak, katanya kesurupan. Posisi salah satu temen gue ini, dia juga gampang kerasukan. Iya. Gue ngeliat dia mukanya udah pucat kan, gue langsung, karena gue juga kan gampang di itu juga kan, sama ponakan gue ditepak, "Po buruan, po jalan po, ntar malah ngembet ke lu." Nyamber gitu iya, ya. ngembet ke lu, "Cepetan." Iya. Akhirnya gue kan karena bawa anak juga, akhirnya gue jalan. Terus gue nyamperin temen gue yang di depan. Gue bilang, "Lu nggak apa-apa, aman." Mukanya dia udah pucet kan, karena dia juga takut.
turun akhirnya istirahat tuh. Aduh, gimana nih gitu. Udah pada, "Po, nggak apa-apa?" "Enggak, nggak apa-apa." "Lo awas lo ya." Mereka tuh pada wanti-wanti gue, "Awas lu, jangan macam-macam lu." "Iya, enggak, gue nggak apa-apa." Nggak lama pas jalan, ketemulah yang kesurupan itu. Dia naik motor, dia sempet nengok ke gue sama, pokoknya ke gerombolan gue lagi pada duduk. Nengok, langsung buang muka lagi, udah turun tuh. Pas turun, gue ngeliatin temen gue juga takut nempel ke temen gue kan. "Lo nggak apa-apa, jangan mikirin ya." "Iya." Nggak lama gue turun, alhamdulillah sih, ibaratnya pas nyampe base camp nggak apa-apa. Nah, pas nyampe di jalan tuh, naik bis arah Jakarta, masuklah pesan dari tetangga gue. Kan ponakan gue sama temen gue ini update status foto, terus dikirim. Itu di atas ada apaan, dia ngelingkerin, ada 2 tuh. "Itu apaan?" Gue juga, "Po," dia ngabarin, "Lihat deh, lihat di grup," kata dia. "Udah, nanti aja di rumah." Pas nyampe rumah baru tuh ngomong tangga gue, "Itu apaan tuh? Lu lihat tuh, gue ngirim pesan, ternyata emang gak ada sinyal kan. Itu gue lihat tuh, ada apaan lu?" Emang pas dari awalnya kayak gitu liatnya. "Enggak, nggak apa-apa, gue belum cerita tuh." "Udah, ntar aja lah gue ceritanya, ntar aja ya, gue lagi capek," gue gituin. Udah, pas untung alhamdulillah sih nggak apa-apa. Nah, gue juga baik-baik aja. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Hanifa atau biasa dipanggil Ipah ya Kak? Ipeh. Nah, teman saya juga namanya Ipah, panggilnya Ipeh juga tuh. Nah, emang kejadiannya berselang 2-3 tahun kayak 3 tahun berarti ya, dari 2019 dan juga 2022 itu memang yang kalau teman-teman semua belum di tahun 2019 itu bahwasanya Kak Ipah atau KIP aja bisa biar akrab nih gitu kan. KIP ini mengandung kayak. Iya. Dan saat 2022 itu udah mempunyai keturunan. Alhamdulillah teman-teman semua. Dan tapi ini berarti kali pertamanya ngajak anak nih Kak. Iya. Di tahun 2022. Berarti tahun 2019 itu bawa calon anak nih, kayak gitu kan. Di tahun 2022 alhamdulillah bawa anak naik Gunung Tengah. Berarti pertama kali. Apa sih Kak yang dirasa nih Kak sebelum saya ngulik-ngulik kejadian horor nih Kak? Berat kah atau rasa kebanggaan tersendiri kah gitu? Bangga sih, bangga. Seneng banget karena bawa dia kan. Terus ada rasa sedikit takut. Takutnya karena dia kan takut kenapa-napa, karena omongan suami juga kan gak ngenakin tuh pas jalan. Itu sempat kepikiran takut kenapa-kenapa, tapi ya mikir baik aja lah, mudah-mudahan gak apa-apa. Dan maaf Kak, saat itu umur anaknya 2 tahun lah ya, 2 tahunan lah ya. Itu maksudnya kalau dia dingin tuh bisa ngerasain gak sih Kak? Kalau dingin gimana? Misalkan si anaknya dingin atau anak IP ini udah nggak bilang dingin, cuma takut aja gitu ya? Iya. Cuma ada tetan, gitu. Tetan tuh setan teman-teman semua. Tetan tuh nanti gue translatein setan gitu kan. Tetan tuh ada setan gitu kan. Nah, yang paling berkesan Kak saat bawa anak yang sampai saat ini tuh KIP tuh kayak masih ngerasain gitu. Di samping capeknya pasti capek dong gitu kan, karena kita bawa orang ya, bukan bawa beban ya, bawa orang yang bernyawa gitu kan. Gimana Kak? Sampai keinget ada momen apa saat itu? Seneng sih pas turun. Itu kaget jadi tuh yang tadi pada ngumpul, terus dia lagi video iseng-iseng ngelihat gua bawa anak. Itu anak. Nengok semua gini dong ya? Pada nengok semua. Sempet grogi kan. Terus di videoin juga, Dede. Terus anaknya juga eksis. Oh, alah. Sama cewek juga. Dadah kakak, dadah gitu. Makanya dari situ pendaki tuh kayak daya tarik sendiri kayak. Jadi lebih kenal juga kayak anaknya tuh. Iya, dia eksis banget. Terus pas makan juga kan ada yang turun, dia bilang, "Kakak, makan." Makan gitu. Karena
anak itu aktif kayak Iya, dia aktif. aktif. Soalnya gitu teman-teman semua, anak itu aktif ketika kita dibawa keluar ruangan kayak jangan di dalam ruangan aja, nanti yang ada dia pendiam gitu kan. Kalau kita naik gunung kan lebih sosial lah gitu, jiwa sosial ada, terus wah kakak dari mana mau kemana pasti gitulah, makan gitu kan. Itu lagi lucu-lucunya sih sebenarnya. Oke, kita bahas yang kejadian horor nih teman-teman semua. Yang pertama itu kan bahwasannya mungkin ada firasat kayak bisa dibilang lah kepikiran atas perkataan dari suami lah. Nah pastilah ketika ada teman kita terus ada keluarga kita yang pesannya bukan pesan gak ngenakin, pasti kepikiran terus. Manusiawi lah gitu kan, bukannya kita mikirin tapi itu manusiawi. Ketika ada teman-teman semua atau kerabat kita yang melontarkan kata ya gimana lah. Nah ini kan kejadian awalnya itu kan bisa dibilang nggak muncak nih kayak, nggak muncak dalam artian tadi udah mempertimbangkan resikonya. Hujan gede, badai di atas, weekend, bawa anak gitu kan, pasti lebih ke anak kayak. Sebenarnya misalkan nggak bawa anak pun juga KIP bisa aja ya kayak, tapi karena memprioritaskan anaknya itu teman-teman semua. Akhirnya kan bermalam tuh kak. Bermalamnya berarti kan nggak di Surya Kencana kan ya, di seberangnya warung tuh. Nah ini kan saya ambil kesimpulan nih ada satu momen yang dimana bingung ketiga-tiganya nih kak. Yang pertama KIP, yang kedua warung, yang ketiga sama yang suami istri, gitu kan? Itu gimana maksudnya gini? Warung tuh ngelihat KIP ini ada. Dan warung tersebut ngelihat juga si tenda ibu sama bapak ini ada. Gitu kan? Tapi si ibu yang sama suaminya ini yang apa ya, orang tua yang pasangan itulah ya, ngelihat tenda KIP ini nggak ada. Nah, KIP ngelihat nggak tenda dari rombongan tersebut? Jadi tuh dia baru turun. Dia tuh nggak tahu dia tenda di mana, buka tenda di mana. Jadi posisi dia turun, itu dia istirahat di situ, buka tenda langsung. Nah, emang pengen lanjut sampai hari Selasa pas Senin gitu. Makanya tadi si yang ini pasien semalam tuh nggak ada, gitu kan? Jadi saat itu juga sempat ada argumen kan, gini teman-teman semua, ada feeling pengen bikin tenda di tempat KIP itu tenda berdiri kayak, tapi feelingnya tuh udah sana aja deh. Sebenarnya mungkin tuh ada, makanya feelingnya udah sana aja deh, gitu kan? Entah itu rombongannya KIP yang ditutupin yang gede, makhluk gede itu, atau bisa jadi si ibu ini juga ditutupin. Iya kan? Bisa jadi dong. Sebenarnya KIP ini ada gitu, kan. Bisa jadi ketutupan juga nih si ibunya ini nih. Nggak kelihatan tenda tersebut, tapi si ibu ini ngeliat juga warung normal, gitu kan. Tapi kan yang ini nih kak, yang gede itu nih kak ya. Yang pertama kan karena ada lampu dari warung. Jadi kelihatan. Orang lewat pun kelihatan. Ya gak sih? Nah kalau boleh tahu lagi nih kak, kelihatan jelas perawakan dari bayangan tersebut nggak sih kak? Itu sih cuma gede hitam. Nah kalau pas gua keluar itu, gua ngelihatnya emang gede, kayak kain gitu tapi hitam. Gua nggak berani ngeliat nengok ke atas. Karena pas segini aja itu belum kelihatan mukanya. Tinggi banget tuh kayaknya. Segini lah kayak itu belum kelihatan lah ya. Belum kelihatan mukanya. Makanya gue nggak berani ngedengak ke atas. Kalau ngedengak ke atas mungkin gue kaget, ntar anak gue ngejerit. Bener. Nah terus kan kejadian berikutnya itu pas kencing nih kak. Gitu kan. Wajar teman-teman semua, manusiawi kok ketika malam-malam kita pengen kencing ditahan, nggak akan bisa. Walaupun kita ketakutan, harus kita keluarin gitu kan. Nah ini kan ada satu momen yang memang kejadian horor juga nih kak ya. Gaib lah gitu kan, jangan horor, gaib gitu kan. Dimana KIP ngelihat ada kayak apa ya, siluet bayangan, bukan siluet tapi pakaian yang kayak pendaki, tapi mukanya gosong. Berarti hitam dong kak? Hitam. Tapi nggak segede yang itu ya? Enggak, kayak orang biasa. Oh perawakannya kayak orang layaknya pendaki biasa. Tapi mukanya gosong gitu. Tuh ada tapinya kan? Tapi, nah dia sendirian aja atau ada teman-temannya tuh kak? Sendiri. Lagi ngapain kak? Berdiri di belakang pas tenda, kan gue tenda dua begini. Jadi gue kencing di sini, dia sebelah sini. Berdiri ngeliatin gue. Oh, seharusnya misalkan pendaki beneran mungkin negor kayak ya.
Karena kan ngelihat KIP aja ngelihat dia gitu kan. Itu nggak tahu atau itu jelmaan dari sosok yang hitam gede itu juga nggak tahu teman-teman semua, namanya juga misteri gitu kan, gaib. Memang kalau kita dipikir logika kadang nggak nyambung, tapi itu ada kan gitu logiknya. Nah terus yang masalah pas apa namanya anak KIP ini kayak ngeliat setan gitu kan, setan gitu. Nah anak kecil kan yang kita tahu masih peka ya kak ya, ya gak sih kak? Ya kan ketika ada apa-apa lah nangis itu dalam artian tiba-tiba dan kita nggak tahu nih nangis apa. Iya, kita nggak tahu dia gimana. Biasanya kan kalau nangis makan tiap hari juga tahu, oh makan, oh minum, tapi ini nggak tahu tuh kak. Maksudnya? Nggak tahu, dia cuma merem doang. Nah merem. Itu kan yang aneh kan merem ya? Iya. Merem terus pulang, sambil ngomong kan, nah iya, itu dia minta pulang. Oh yang tadi kan apa namanya feeling KIP bahwasanya oh mungkin kekecilan nih bajunya nih, gitu kan, wajar namanya anak kecil kan nggak kayak kita bisa ngomong kayak gini ya kayak oke. Dan itu semoga aja nanti misalkan saya punya keturunan kan sama diajak naik gunung juga ya kan, lebih eksis dari bapaknya ntar. Oke. Nih teman-teman semua, pengalaman sangat berharga banget ya teman-teman semua. Kalau ajak anak naik gunung ya sok aja, tapi kita harus benar-benar proper menjaga dari anak kita gitu kayak jangan sampai kitanya kenyang, anak kitanya malah nggak kenyang gitu. Kitanya nggak kedinginan, anak kita yang kedinginan gitu kan. Jadi gitu namanya chemistry kayak ibu dengan anak, papa sama anak gitu ya. Tanpa anak ngomong pun orang tua akan tahu anak ngalamin apa. Oke. Itu ya teman-teman semua cerita dari KIP ini. Dan seperti biasa kak, sebelum ditutup videonya ini kak, punya pesan gak sih kak untuk teman-teman semua yang mendaki gunung, atau mungkin teman-teman semua yang sudah berkeluarga, punya anak terus diajak naik gunung nih kak? Pesannya sih kalau misalnya memang bawa anak, persiapannya tuh emang mesti ekstra kan. Terus biar ngejaga-jaga anaknya juga, dia kedingin apa enggak. Kalau misalnya anaknya peka kayak gituan, kita juga mesti tenang, jangan terlalu panik, jangan mikir yang jauh-jauh, pokoknya mikir baik-baik aja. Biar anaknya juga, mamah gua nggak apa-apa. Lebih enjoy ya, relax ya. Biar juga dia, kalau misalnya dia ngelihat hal kayak gitu, dia juga nggak ketakutan, karena mamanya enjoy. Iya itu. Berarti saling nguatin kayak, nggak cuma teman aja, tapi ibu dengan anak. Bukan untuk naik gunung juga, tapi di kehidupan sehari juga harus seperti itu teman-teman semua. Ya bu ya, pak ya. Itu aja teman-teman semua cerita dari Kak Ipah. Dan ingat ya, cerita dari Kak Ipah kan, KIP gitu kan, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke Gunung Pangrango. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak kak. Alhamdulillah. Apa nih? Saya kaget. Ada apaan deh?